soal uang aliran. Yang pertama kan niatnya udah dikasih Hambalang, tapi karena Rosa nggak dapat Hambalang kan uang itu di-compare ke Wisma Atlet, nilainya hampir 20 miliar. Terus ada juga uang itu yang diserahkan di Kempenski, $450.000 ke Mas Ibas. Jadi kalau ke Ibas itu selain ada uang Wisma Atlet, ada juga 200.000, ada juga yang diserahkan di ruangannya Mas Ibas di DPR. Candi Hambalang. Hambalang dulu disiapkan sebagai tempat pelatihan atlet nasional oleh SBY. Tetapi kasus korupsi berjamaah yang melibatkan orang-orang Partai Demokrat yang duduk di kabinet SBY dan di parlemen membuat proyek itu hancur dan tidak dilanjutkan karena banyak faktor. Sampai sekarang, proyek Hambalang jadi rumah hantu. Dan menurut BPK, kerugian negara karena proyek ini sebesar lebih dari 700 miliar rupiah. Jokowi sampai geleng-geleng kepala melihat bukti rakusnya kader-kader Partai Demokrat. Partai Demokrat itu nggak bisa lepas dari tuduhan kasus korupsi Hambalang. Karena apa? Karena masih ada Ibas di sana gitu. Sampai kapanpun kalian mau bikin pembenaran atau pembelokan fakta seolah-olah Pak Jokowi yang membuat sengaja tidak melanjutkan pembangunan Hambalang, ya itu nggak akan bisa terjadi karena masalah kita itu Ibas gitu. Maka nampaknya beberapa kader Demokrat mulai menyadari ini, mulai menyadari betapa beban moral sejarah seorang SBY ini sangat kelam dan harus diselesaikan ini. Korupsi Hambalang, Angelina Sondak akui terima $2.000 Amerika Serikat. Terpidana kasus korupsi proyek pembangunan lanjutan pusat pendidikan, pelatihan, dan sekolah olahraga nasional di Hambalang, Angelina Sondak alias Angie mengaku menerima uang $2.000 atau sekitar 26,6 juta rupiah dari Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tahun 2010. Uang itu, kata Angie, dibagikan oleh mantan Ketua Komisi 10 DPR Mahyudin pada sejumlah anggota Komisi 10 dari fraksi Demokrat termasuk dirinya. Angie mengungkapkan itu saat menjadi saksi dalam sidang kasus korupsi di Hambalang dengan terdakwa Andi Zulkarnain Malarangeng alias Kal Malarangeng di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Senin. Kami tidak tahu ini uang apa karena haram hukumnya nanya-nanya. Kalau dikasih ya diterima, kalau enggak ya sudah. Waktu itu kami dapat dari Pak Muhyiddin, ujar Angie. Belakangan uang itu diduga berkaitan dengan proyek pembangunan lanjutan P3SON di Hambalang. Angie mengatakan uang itu dibagikan pada sejumlah anggota Komisi 10 DPR saat kunjungan kerja ke Palembang. Mahyudin, kata dia, saat itu menjadi pimpinan kunjungan kerja sekaligus ketua panitia kerja proyek Hambalang. Saya waktu itu nggak berangkat, jadi uangnya diberikan melalui staf Pak Mahyudin, katanya. Usai pembagian uang tersebut, lanjut Angie, sejumlah rekannya di Komisi 10 sempat mengeluhkan bahwa jumlah $2.000 dari Kemenpora terlalu sedikit. Sambil bercanda saja, kok dikit sekali dari Kemenpora, tuturnya. Dalam kasus korupsi proyek Hambalang, Angie telah divonis 10 tahun penjara ditambah denda 500 juta rupiah subsidi dan 6 bulan kurungan. Hukuman itu merupakan hukuman yang diterima Angie berdasarkan peninjauan kembali yang diajukannya pada 2015. Hukuman Angie lebih rendah dibandingkan dengan hukuman yang diterimanya saat kasasi. Di tahap kasasi, Angie dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Selain penerimaan uang, dalam kesaksiannya, Angie juga sempat menyinggung rapat sejumlah anggota DPR yang dilakukan di Hotel Athlete Century, Jakarta. Tapi Angie membantah memimpin rapat yang membahas soal penambahan anggaran proyek Hambalang tersebut. Sebagai anggota Badan Anggaran, Angie mengaku tak berwenang memimpin rapat. Saya tidak ikut rapat karena tidak akan bisa dan tidak boleh rapat anggaran dipimpin anggota biasa, terang Angie. Dalam persidangan sebelumnya, mantan sekretaris tim asistensi proyek Hambalang Lisa Lukitawati Isa. Dalam persidangan sebelumnya, mantan sekretaris tim asistensi proyek Hambalang Lisa Lukitawati Isa menyebut Angie memimpin rapat tersebut. Lisa mengaku sempat diancam agar tidak membongkar rapat yang dilakukan di luar DPR itu. Angie justru balik mempertanyakan keberadaan Lisa yang mengikuti rapat tersebut. Pertanyaannya, kenapa dia bisa masuk ke rapat? Kapasitasnya sebagai apa? Harusnya kan nggak boleh masuk ke rapat-rapat DPR, ucapnya. Selama proses pembahasan proyek tersebut, Angie juga mengaku tidak pernah bertemu dengan Koel. Ia lebih banyak berurusan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ketimbang dengan Kemenpora. Pak Koel tidak pernah ada karena saya tidak mengurusi Kemenpora, tutur Angie. Dalam surat dakwaan, Koel disebut selalu terlibat dalam sejumlah pertemuan pembahasan proyek Hambalang dengan Komisi 10 DPR. Koel juga pernah bertemu sejumlah anggota DPR dari fraksi Demokrat yakni Mahyudin,
Angelina Sondak, Mirwan Amir, dan M. Nazarudin di ruang kerja mantan Menpora Andi Alfian Malarangeng. Kol didakwa ikut mengerahkan proses penganggaran dan pengadaan proyek Hambalang bersama Andi yang juga kakak kandungnya. Atas perbuatannya, Kol didakwa melakukan korupsi yang menimbulkan kerugian negara sebesar 464,391 miliar rupiah.